Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Jariyah dengan NIM H0412210064 dari kelas Biologi B, mata kuliah Perkembangan Hewan akan memaparkan materi mengenai organogenesis dasar. Adapun materi atau topik yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama definisi apa itu organogenesis, kemudian yang kedua ada periode organogenesis, yang ketiga ada perkembangan embrional yaitu perkembangan lapisan ektoderm, kemudian ada perkembangan lapisan mesoderm dan perkembangan lapisan endoderm, kemudian pemaparan materi mengenai organogenesis dasar yang meliputi nantinya akan saya jelaskan mengenai indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecap, indera penciuman, dan indera peraba. Baik, materi pertama yaitu mengenai definisi dari organogenesis dasar. Jadi, organogenesis adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua kata yaitu organon yang memiliki arti organ dan genesis yang memiliki arti penciptaan atau pemunculan. Dalam konteks biologi, organogenesis ini merujuk pada proses pembentukan dan perkembangan organ-organ utama dalam tubuh suatu organisme. Baik, materi selanjutnya yaitu periode organogenesis. Periode organogenesis dalam perkembangan embrio melibatkan dua fase yang berkaitan dengan pertumbuhan, yaitu pertumbuhan antara dan pertumbuhan akhir. Pertumbuhan antara terjadi pada awal perkembangan embrio, terutama selama tahap organogenesis ini dia pada minggu-minggu pertama atau minggu kedua setelah pembuahan. Dia ini memiliki karakteristiknya yaitu dia adalah periode ketika organogenesis sedang berlangsung dengan pembentukan organ-organ utamanya seperti otak, jantung, paru-paru, dan juga bagian-bagian yang lainnya. Kemudian ada peranan dari pertumbuhan antara ini. Pertumbuhan antara sangat penting untuk pembentukan dasar organisme, terutama organ-organ dalam tubuh. Selama periode ini, sel-sel akan berkembang, berdiferensiasi, dan mengorganisasi diri mereka sendiri menjadi berbagai jaringan dan organ. Kemudian, pertumbuhan yang kedua yaitu pertumbuhan akhir. Pertumbuhan akhir ini terjadi setelah tahap organogenesis dan berlanjut hingga kelahiran. Nah, ini adalah masa di mana embrio telah berkembang menjadi janin. Selama pertumbuhan akhir, janin akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan organ yang lebih lanjut, serta pertumbuhan tubuh secara keseluruhan. Nah, ini termasuk peningkatan ukuran organ-organ yang sudah ada. Pertumbuhan akhir ini merupakan saat dimana organisme sudah mencapai ukuran yang cukup besar untuk keluar dari lingkungan rahim dan bertahan di dunia luar. Nah, selama periode ini, berat janin itu akan meningkat secara signifikan dan organ-organ akan terus berkembang dan matang agar siap untuk dilahirkan. Selanjutnya yaitu proses embriologi atau yang pertama mengenai ektoderm. Nah, pada ektoderm ini dia terdapat seperti yang kita lihat pada gambar itu ada mesoderm dan endoderm dan yang lain sebagainya. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai mesoderm. Jadi mesoderm ini merupakan pembentukan dalam perkembangan embrio. Mesoderm ini terjadi selama gastrulasi. Ketika embrio mengalami transformasi menjadi lapisan-lapisan, mesoderm ini berkembang menjadi jaringan seperti otot, tulang, pembuluh darah, dan organ-organ dalam seperti jantung dan ginjal, juga sistem reproduksi. Kemudian yang kedua ada endoderm. Nah, setelah mesoderm akan muncul endoderm selama gastrulasi. Endoderm ini merupakan lapisan yang akan membentuk bagian dalam organ tubuh seperti paru-paru, hati, pankreas, dan saluran pencernaan. Nah, ini merupakan lapisan terdalam dalam tahap endoderm. Kemudian ada neural plate. Nah, neural plate ini adalah area pada embrio yang muncul di atas mesoderm selama perkembangan awal. Ini merupakan dasar perkembangan sistem saraf. Nah, pada tahap ini neural plate belum berkembang menjadi struktural saraf yang lebih kompleks. Kemudian ada ektoderm. Nah, ektoderm ini merupakan lapisan luar embrio yang berkembang dari neural plate. Nah, lapisan ini dia akan membentuk lapisan epidermis kulit, kemudian sistem saraf
saraf dan sistem pencernaan. Nah, pada tahap ini neural plate dan nektoderm ini dia sangat berhubungan erat. Kemudian selanjutnya ada notochord. Nah, notochord ini adalah struktur kordal yang muncul di bawah neural plate. Nah, ini akan memberikan dukungan struktural dan memainkan peran penting dalam mengatur perkembangan sistem saraf. Nah, setelah notochord itu ada neural folds. Nah, neural folds ini adalah lipatan yang muncul di sepanjang sisi neural plate. Mereka akan bergerak ke arah tengah atau mereka akan bertemu membentuk semacam tulang. Kemudian setelah neural fold ada neural tube atau neural tube ini adalah struktur yang terbentuk ketika neural folds ini bertemu dan bergabung di tengah. Nah, ini merupakan dasar dari sistem saraf pusat yang akan menjadi otak sumsum tulang belakang. Kemudian setelah neural tube ada sometimes. Nah, sometimes ini dia merupakan setelah pembentukan neural tube tadi, somites ini akan muncul di sisi tubuh embrio. Somites ini adalah blok-blok segmen yang akan berkembang menjadi berbagai struktur, termasuk tulang belakang, otot, dan dermis kulit. Nah, mereka ini merupakan suatu komponen yang penting dalam pembentukan tubuh saat tersegmentasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada neural crest. Nah, neural crest ini merupakan sel-sel yang bermigrasi dari tepi neural tube dan menyerang ke samping tubuh embrio. Nah, mereka memiliki potensi untuk membentuk berbagai struktur seperti misalnya sel-sel perifer, kemudian ada tulang tengkorak dan jaringan-jaringan lainnya. Nah, neural crest ini juga berperan dalam pengaturan perkembangan wajah dan sistem saraf perifer. Semua lapisan embriologis dari dan struktur-struktur yang telah saya sebutkan tadi, mereka itu saling berkaitan dan berkembang bersama untuk membentuk organisme yang sehat. Nah, ini merupakan ilmu yang sangat penting dalam memahami bagaimana organisme tersebut berkembang dari embrio hingga dewasa. Selanjutnya, perkembangan lapisan mesoderm. Nah, ini meliputi beberapa tahap. Yang pertama yaitu mengenai primitive stage. Jadi primitive stage ini merupakan struktur yang pertama muncul selama perkembangan embrio. Ini terletak pada permukaan dorsal embrio. Primitive stage ini dia membantu menentukan arah utama perkembangan dan penentuan lapisan-lapisan embrionik. Kemudian ada notochordal process. Nah, ini merupakan bagian awal dari notochord yang mulai muncul dari primitive stage. Kemudian ada neural plate dan ectoderm yang sama di lapisan ectoderm. Kemudian ada mesoderm pertama. Dia ini muncul bersamaan dengan endoderm di bawah primitive stage. Nah, pada tahap awal ini mesoderm masih belum tersegmentasi. Kemudian ada endoderm. Nah, endoderm ini dia adalah lapisan dalam yang berkembang dari primitive stage. Nah, dia akan membentuk sebagian besar organ yang ada di dalam tubuh seperti paru-paru, hati, dan saluran pencernaan. Kemudian ada neural fold. Ini merupakan lipatan yang muncul di sepanjang sisi neural plate. Kemudian ada ectoderm kedua. Nah, ini mencakup lapisan luar embrio dan berkembang dari neural fold. Kemudian ada mesoderm kedua. Nah, ini sudah menjadi kompleks seiring berjalannya perkembangan. Nah, pada tahap ini mesoderm akan berkembang menjadi berbagai jaringan seperti otot, tulang, dan organ-organ dalam. Kemudian ada notochord. Notochord ini dia merupakan struktur yang berkembang dari notochordal process. Nah, ini dia akan memberikan dukungan struktural dan berperan dalam perkembangan sistem saraf. Kemudian ada neural tube. Nah, neural tube ini sama pada ectoderm tadi. Dia terbentuk ketika neural folds ini dia bertemu dan bergabung di tengah. Kemudian ada notochord, epimere, mesomere, dan hipomere. Ini adalah merupakan subdivisi dari mesoderm yang akan berkembang menjadi berbagai bagian sistem muskuloskeletal dan termasuk ini otot dan tulang. Nah, perkembangan ini dia berjalan berkesinambungan dan saling terkait. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan lapisan endoderm. Nah,
Yang pertama ada epitelium saluran pencernaan dan derivatnya. Jadi epitelium saluran pencernaan dan derivatnya ini dia selama perkembangan embrio ini endoderm adalah lapisan yang memberi kontribusi besar pada pembentukan saluran pencernaan. Nah, epitelium atau lapisan sel yang terdapat pada mulut, kerongkongan, lambung, usus dan rektum ini dia berasal dari endoderm. Nah, sel-sel endoderm inilah yang kemudian akan berubah menjadi berbagai jenis sel epitel yang akan membentuk lapisan dalam misalnya pada saluran pencernaan. Nah, selain itu juga terjadi perkembangan organ-organ pencernaan seperti hati dan pankreas yang itu berasal dari endoderm. Kemudian ada epitelium saluran pencernaan. Nah, epitelium saluran pencernaan ini juga berperan dalam endoderm. Nah, sel-sel endoderm inilah yang akan membentuk epitelium trakea dan bronkus dalam sistem pernapasan. Nah, epitel ini memiliki bulu getar yang membantu membersihkan lendir dan debu dari saluran pencernaan. Saluran pernapasan. Kemudian yang ketiga ada epitelium saluran urin. Nah, epitelium pada saluran kemih atau uretra ini juga berasal dari endoderm. Nah, ini termasuk epitelium kandung kemih dan ureter yang dia memiliki peran yang penting dalam penyimpanan dan pengeluaran urin. Kemudian ada yang keempat itu ada kelenjar endokrin, misalnya misalnya seperti tiroid dan paratiroid. Nah, kelenjar tiroid dan paratiroid ini dia juga berasal dari endoderm. Tiroid ini dia menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh, sedangkan paratiroid ini dia mengatur kadar kalsium yang ada di dalam darah. Kemudian yang terakhir yaitu organ yang dibentuk oleh saluran pencernaan dan pernapasan. Nah, jadi beberapa organ yang sebagian besar berasal dari endoderm itu dia meliputi hati, pankreas, kandung kemih, dan saluran pernafasan bagian bawah itu misalnya pada trakea dan bronkus. Nah, ini merupakan organ-organ yang sangat penting untuk pencernaan, metabolisme, dan juga pernapasan. Nah, pada perkembangan endoderm ini bagian yang penting dia merupakan bagian yang penting dari pembentukan sistem pencernaan, pernapasan, dan organ-organ endokrin dalam tubuh manusia. Nah, semua struktur ini berkembang dari lapisan endoderm selama perkembangan awal embrio. Materi selanjutnya yaitu mengenai organogenesis dasar. Nah, organogenesis dasar yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai indera penglihatan atau mata. Nah, dalam indera penglihatan ini dia memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama ada ektoderm. Nah, proses perkembangan mata pada ektoderm ini dia merupakan proses dimulai dengan ektoderm yang merupakan salah satu lapisan awal selama perkembangan embrio. Nah, ektoderm ini akan memberikan kontribusi pada pembentukan mata. Kemudian ada optic stalk. Nah, optic stalk atau vesicle optik ini merupakan struktur yang muncul dari ektoderm dan merupakan titik awal pembentukan mata. Nah, vesicle optik ini akan berkembang lebih lanjut menjadi berbagai struktur mata. Kemudian ada lens invagination. Nah, lens invagination ini adalah tahap ketika kantong optik dia mulai melipat ke dalam untuk membentuk lensa mata. Nah, lensa adalah bagian mata yang bertanggung jawab untuk pemfokusan cahaya pada retina. Kemudian ada optic cup. Nah, optic cup ini adalah struktur yang muncul sebagai hasil dari navigasi kantong optik. Jadi, dia ini merupakan dasar dari retina dan akan berfungsi sebagai permulaan pembentukan sel-sel fotoreseptor. Kemudian setelah optic cup ini ada optic nerve. Nah, optic nerve ini adalah saraf yang menghubungkan retina ke otak dan mengirimkan sinyal visual. Nah, ini terbentuk dari serabut saraf yang berasal dari lapisan ganglion retina. Kemudian ada lensa. Nah, lensa mata ini merupakan lensa yang terletak di bagian depan mata. Nah, dia bertanggung jawab untuk mengatur fokus cahaya yang masuk ke mata dalam pembentukan gambar pada retina. Kemudian setelah lensa ada kornea. Nah, kornea ini dia merupakan lapisan luar mata yang jernih dan membantu dalam pemfokusan awal cahaya. Nah, ini merupakan bagian pertama yang berinteraksi dengan cahaya yang akan masuk ke mata. Nah, kemudian ada retina. Retina ini adalah lapisan yang berada di dalam mata dan mengandung sel-sel fotoreseptor seperti rod dan kon. Retina ini dia berfungsi untuk mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang kemudian akan dikirim ke otak untuk pengolahan visual.
Nah, jadi selama perkembangan mata, tahapan-tahapan tadi itu dia berjalan bersamaan dan berkontribusi pada pembentukan mata yang berfungsi dengan baik. Jadi, mata ini dia merupakan organ yang kompleks yang akan memproses sinyal cahaya menjadi penglihatan, dan berbagai struktur yang ada di dalamnya bekerja sama untuk mencapai suatu pembentukan mata yang baik dan bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Selanjutnya yaitu pada indera pendengaran atau telinga. Jadi yang pertama ada gelembung telinga, atau telinga dalam. Nah, gelembung telinga atau telinga dalam ini dia merupakan tahapan awal perkembangan telinga dalam organogenesis telinga yang terletak di dalam embrio. Nah, ini akan berkembang menjadi berbagai struktur telinga dalam, termasuk koklea dan vestibular apparatus. Nah, kemudian yang kedua ada kantung faring. Nah, kantung faring ini dia menyerupai struktur yang berperan penting dalam perkembangan telinga tengah. Nah, dia berkembang dari embrio awal dan membentuk rongga timpani yang kemudian akan menjadi bagian telinga tengah. Nah, kantung faring ini juga berkontribusi dalam pembentukan tabung Eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan faring dan membantu menjaga tekanan udara yang seimbang. Kemudian ada yang ketiga yaitu ada tonjolan ototan atau ototan plakode. Nah, tonjolan ototan ini adalah tonjolan yang muncul pada permukaan kulit embrio. Nah, tonjolan ini dia akan menjadi dasar untuk perkembangan telinga luar. Plakode ototan ini awalnya akan membentuk liang telinga dan bagian-bagian telinga luar seperti helix dan tulang telinga eksternal. Kemudian ada tulang tengah. Nah, tulang tengah ini adalah komponen telinga yang terletak di antara telinga luar dan telinga dalam. Ini mencakup rongga timpani yang awalnya akan berkembang dari kantung faring. Nah, telinga tengah ini dia merupakan penghubung ke telinga luar melalui gendang telinga atau timpanik membran yang bergetar ketika gelombang suara itu masuk. Kemudian ada tulang telinga. Nah, dalam perkembangan telinga, tulang telinga yaitu tulang tangkai dan landasan serta sanggurdi, dia akan mengeras dan berkembang di sekitar telinga tengah. Nah, ini berfungsi untuk menguatkan dan mentransmisikan getaran suara dari telinga tengah ke telinga dalam, khususnya ke koklea. Kemudian ada sistem saraf pendengaran. Jadi selama perkembangan saraf-saraf pendengaran, organogenesis dasar yang selanjutnya adalah indera penciuman atau hidung. Nah, organogenesis hidung atau indera penciuman ini merupakan struktur yang kompleks yang akan membentuk hidup manusia, mulai dari perkembangan bayi hingga menjadi organ yang berfungsi yang baik pada saat dewasa. Nah, jadi yang pertama itu ada lubang hidung, seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, ini merupakan tahapan awal perkembangan hidung, dimulai dengan adanya pembentukan lubang hidung. Nah, ini merupakan lubang-lubang yang pertama kali muncul pada wajah janin selama perkembangan embrionik. Nah, lubang hidung ini juga akan terus berkembang dan menjadi lebih besar selama masa pertumbuhan. Kemudian setelah ada lubang hidung, selanjutnya ada tonjolan maksila dan mandibula. Nah, maksila itu merupakan rahang atas dan mandibula itu merupakan rahang bawah yang merupakan tulang wajah yang penting dalam pembentukan hidung. Nah, jadi mereka ini tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan wajah bayi. Nah, tonjolan pada maksila dan mandibula ini akan membentuk dasar hidung. Kemudian yang ketiga ada perkembangan kondrokrania. Nah, jadi pada perkembangan tulang rawan di tengah wajah itu yang disebut kondrokrania. Nah, dia akan berkontribusi pada pembentukan struktur tulang. Nah, tulang rawan ini dia akan menjadi dasar dari kerangka hidung. Kemudian yang keempat ada pembentukan jaringan lunak. Nah, jadi selama perkembangan berbagai jaringan yang lunak seperti otot, kulit, dan membran mukosa juga akan berkembang di sekitaran hidung. Jadi otot-otot itu akan memungkinkan hidung untuk bergerak. Nah, sedangkan pada kulit dan membran mukosa dia akan melapisi dan melindungi permukaan hidung. Kemudian setelah itu kemudian ada pembentukan tulang hidung. Jadi pada tahap perkembangan berikutnya
tulang hidung itu dia mulai muncul dan membentuk struktur hidung yang lebih padat. Nah, tulang ini dia akan terus tumbuh dan berubah selama masih masa pertumbuhan bayi. Kemudian setelah itu ada pengembangan septum nasal. Nah, jadi septum nasal ini dia merupakan dinding yang memisahkan kedua lubang hidung. Jadi selama perkembangan septum nasal ini dia akan terbentuk dari tulang rawan dan dia memiliki fungsi penting untuk membentuk saluran udara yang terpisah untuk kedua sisi hidung. Kemudian ada penyempurnaan dan pertumbuhan selama masa dewasa. Jadi proses perkembangan hidung itu akan terus berlangsung selama masa remaja dan masa dewasa. Jadi hidung ini dia akan terus tumbuh dan bentuknya akan lebih membulat selama pertumbuhan, dan perubahan bentuk hidung ini itu bisa dicirikan sebagai ciri khas suatu individu. Dan adapun fungsi dari organ ini yaitu hidung merupakan bagian dari sistem penciuman. Ini dia berisi sel-sel penciuman yang khusus untuk mendeteksi dan mengirimkan sinyal ke otak. Nah, proses ini terjadi pada epitelium olfaktori yang berada di dalam hidung. Jadi selama organogenesis hidung itu dia memiliki berbagai struktur tulang. Ada tulang rawan, ada juga jaringan lunak dan sel-sel penciuman yang berkembang secara berkesinambungan untuk membentuk hidung yang berfungsi dengan baik pada suatu organisme. Nah, proses ini juga melibatkan berbagai tahapan perkembangan yang disesuaikan dengan pertumbuhan bayi hingga dewasa. Selanjutnya yaitu mengenai organogenesis pada indera perasa atau lidah. Jadi dia melibatkan beberapa tahap. Yang pertama ada induksi mulut. Jadi proses pembentukan lidah itu dimulai dari tahap ini. Jadi selama perkembangan embrio, epitel ectoderm atau lapisan luar dan epitel endoderm ini dia itu mulai berinteraksi. Ectoderm ini dia di sekitar area dalam mulut, kemudian dia akan berperan dalam pembentukan lidah. Kemudian tahap yang kedua ada tomongan lisan atau oral pit. Nah, pada epitel ectoderm itu akan membentuk invaginasi ke dalam. Kemudian dia akan menciptakan struktur yang disebut dengan tomongan lisan. Nah, pada tahap inilah itu akan terjadi perkembangan lidah. Kemudian ada puncak lidah. Nah, pada tomongan lisan dia akan berkembang lebih lanjut menjadi lidah yang pertama. Nah, tonjolan ini awalnya itu akan kecil, kemudian dia terletak di dasar mulut. Kemudian ada pembentukan papila lidah. Nah, tonjolan lidah dia akan tumbuh dan berubah menjadi papila lidah yang yaitu memiliki 3 jenis utama. Yang pertama yaitu fungiform atau tersebar di seluruh lidah, kemudian ada foliate atau di sisi lidah, dan falat atau di bagian belakang lidah. Nah, papila-papila ini dia mengandung ujung saraf yang penting dalam penentuan rasa atau perasaan rasa. Kemudian ada, dan yang terakhir yaitu mengenai organogenesis dasar pada indera peraba atau kulit. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah gastrulasi. Jadi gastrulasi ini dia merupakan proses yang dimulai selama gastrulasi, yaitu ketika embrio berkembang dari satu sel menjadi 3 lapisan sel utama, yaitu ada endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Nah, yang kedua yaitu pembentukan ectoderm. Jadi lapisan ectoderm ini dia memberikan dasar untuk kulit. Nah, seiring waktu, ectoderm ini dia akan mengalami pertumbuhan dan pemadatan, dan kemudian akan membentuk epidermis atau lapisan luar kulit, dan juga sel-sel dalam pembentukan saraf. Kemudian ada pembentukan lapisan mesoderm. Jadi lapisan mesoderm ini dia akan menghasilkan beberapa komponen kulit seperti dermis atau lapisan kulit, kemudian ada pembuluh darah, kelenjar keringat, dan otot-otot yang halus yang terkait dengan folikel rambut. Kemudian yang keempat ada pengembangan struktur kulit. Jadi pengembangan struktur kulit. Jadi epidermis dan dermis itu tumbuh lebih kompleks. Nah, epidermis ini dia berkembang menjadi beberapa lapisan, termasuk stratum corneum, kemudian stratum granulosum, dan lain sebagainya.
Kemudian dermis akan berkembang menjadi lapisan yang mengandung berbagai struktur kelenjar keringat, folikel rambut, dan juga ujung saraf. Kemudian ada pembentukan folikel rambut. Jadi folikel rambut ini dia berkembang dari dermis dan menjadi tempat pertumbuhan rambut. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir yaitu ada pengembangan sistem saraf kulit. Jadi selama perkembangan saraf-saraf di ektoderm itu dia akan mengarah ke epidermis dan dermis untuk membentuk sistem saraf kulit yang memungkinkan perasaan sentuhan, nyeri, dan suhu. Jadi semua proses tadi itu dia melibatkan interaksi genetik yang kompleks antara berbagai faktor pertumbuhan dan sinyal-sinyal seluler yang menghasilkan struktur dan fungsionalitas tertentu. Kemudian dengan demikian kulit itu akan terbentuk sebagai organ yang melindungi tubuh dan memfasilitasi persepsi sensorik kita terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir mengenai sistem saraf, sistem sirkulasi, dan sistem pernafasan. Jadi dalam organogenesis ini juga mereka berperan penting. Nah, yang pertama mengenai sistem saraf atau nervous system. Nah, jadi yang pertama itu ada pembentukan sel saraf. Jadi selama gastrulasi, beberapa sel ektoderm ini dia bertransformasi menjadi sel-sel saraf. Nah, ini merupakan tahap awal dari pembentukan sel saraf. Kemudian ada pembentukan tabung saraf. Nah, sel-sel saraf ini dia akan membentuk tabung saraf yang kemudian akan berkembang menjadi sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang itu, serta sistem saraf perifer atau saraf-saraf tubuh. Kemudian ada diferensiasi sel saraf. Nah, jadi sel-sel saraf dia akan mengalami diferensiasi di mana mereka akan berkembang menjadi berbagai jenis sel saraf termasuk neuron atau sel penghantar sinyal dan sel glia atau pendukung neuron. Kemudian ada pertumbuhan dan koneksi. Jadi neuron ini dia akan tumbuh dan membentuk koneksi sinapsis yang penting untuk transmisi sinyal dalam sistem saraf. Nah, kemudian yang selanjutnya ada mengenai sistem sirkulasi atau circulatory system. Nah, yang pertama ada pembentukan jantung. Jadi selama perkembangan embrio, jantung ini dia berkembang dari sejumlah kecil sel yang mengalami proliferasi dan diferensiasi, dia akan menjadi struktur jantung. Kemudian ada pembentukan saluran darah. Jadi saluran darah seperti arteri dan vena itu dia mulai terbentuk dari sel-sel mesoderm yang bergerak dan berdiferensiasi menjadi sel-sel pembuluh darah. Kemudian ada perkembangan sel-sel darah. Jadi sel-sel darah ini dia termasuk sel darah merah dan sel darah putih. Dia berkembang dari hematopoietik dalam sumsum tulang belakang. Kemudian ada pertumbuhan dan pergerakan darah. Nah, jadi jantung itu dia mulai berdetak dan mendorong darah ke seluruh tubuh. Jadi selama perkembangan sirkulasi darahnya itu dia menjadi lebih kompleks. Kemudian ada sistem pernapasan atau respiratory system. Jadi dia melibatkan beberapa tahap. Yang pertama ada pembentukan paru-paru. Jadi paru-paru dia berkembang dari puncak tunas pernapasan yang muncul sebagai tonjolan di ektoderm anterior. Nah, tonjolan ini dia akan berkembang menjadi saluran pernapasan. Kemudian yang kedua ada pembentukan trakea dan bronkus. Jadi saluran pernapasan dia akan berkembang menjadi trakea dan bronkus. Jadi selama perkembangan bronkus juga dia menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Kemudian ada diferensiasi alveolus. Jadi sel epitel yang melapisi bronkiolus itu dia berkembang menjadi alveolus. Dia merupakan struktur mikroskopis di mana dia berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Kemudian yang terakhir ada koneksi ke sirkulasi. Jadi paru-paru juga berkembang untuk berhubungan dengan sistem sirkulasi. Jadi dia memungkinkan juga untuk melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi semua sistem yang telah saya jelaskan tadi mereka itu berkembang secara kompleks selama organogenesis dan hasil akhirnya adalah sistem saraf yang memungkinkan persepsi dan pengendalian tubuh. Jadi sistem sirkulasi ini dia mengedarkan darah ke oksigen. Kemudian ada sistem pernapasan yang memungkinkan pertukaran gas yang vital. Baik, itulah tadi pemaparan saya mengenai organogenesis dasar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.